Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Elva Sylviana Metahalisiani, biasa dipanggil Elva. Saat ini saya berusia 25 tahun dan saya berasal dari Mojokerto. Saat ini saya sedang mengikuti kursus online kelas dasar agama Buddha A batch 14 dengan guru pembimbing yang mulia Bante Nyanasila Tera. Saya adalah seorang Buddhis karena saya terlahir di keluarga Buddhis, di mana kedua orang tua saya adalah Buddhis sejak lahir. Sehingga sejak kecil saya sudah terbiasa dengan ajaran-ajaran Buddhis. Di mana sejak kecil saya juga sudah terbiasa diajarkan berdana secara materi maupun non-materi, seperti berdana dengan pelimpahan jasa kepada leluhur, dan sejak kecil sudah diajarkan untuk berdana kepada siapapun yang membutuhkan tanpa perkecualian dan tanpa syarat. Selalu diajarkan juga untuk tidak pernah mengambil barang yang bukan milik saya tanpa izin dari sang pemiliknya, walaupun itu adalah milik dari saudara saya sendiri. Saya juga harus tetap meminta izin terlebih dahulu. Kemudian saya juga diajarkan sejak kecil untuk tidak berkata yang bukan sebenarnya, atau berkata tentang sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Jadi saya merasa sangat bersyukur bisa dilahirkan dalam keluarga ini. Saya juga selalu diajarkan untuk bisa menerima kenyataan hidup dan tidak mengeluh dengan keadaan yang saat ini terjadi pada saya. Dan menurut saya hal itu sangat penting, karena dengan kita menyadari kondisi kita saat ini dan bisa menerima kondisi kita saat ini, maka kita bisa melangkah ke depan dengan tidak berlarut-larut pada masa lalu. Jadi saya merasa sangat beruntung dan merasa mendapat karma bagi yang cukup, sehingga saya bisa terlahir di keluarga ini. Kemudian di kesempatan ini saya ingin sedikit sharing mengenai kekaguman saya terhadap Buddha Gautama. Karena menurut saya, bagaimana bisa seorang sang Buddha yang pada saat itu dia adalah seorang pangeran yang tinggal dengan berkecukupan dengan segala hal yang sudah tersedia dalam kehidupannya, memiliki segalanya, memiliki pengetahuan yang lebih dibanding yang lain. Bahkan saat usianya masih 7 tahun dia memiliki pengetahuan yang lebih. Beliau bisa berniat untuk meninggalkan semua kehidupan mewahnya, meninggalkan istana, meninggalkan istri, meninggalkan anaknya, meninggalkan semua zona nyamanan beliau untuk menjadi pertapa. Bahkan tidak gampang bagi seseorang yang sudah memiliki kesempurnaan materi, kesempurnaan dalam segala hal seperti sang Buddha, untuk memutuskan meninggalkan semuanya dan harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan, untuk terbebas dari kehidupan kembali, terbebas dari alam samsara, seperti itu. Menurut saya, untuk membuat keputusan seperti itu dibutuhkan sebuah tekad yang besar juga. Kemudian hal yang mengagumkan dari sang Buddha lainnya, saya pernah mendengar kisah ini dari guru agama saya saat saya di sekolah menengah. Sang Buddha adalah seorang yang maha tahu dalam segala hal, memiliki kemampuan yang tiada tara, tiada tanding dengan siapapun. Sehingga menurut saya, dengan kemampuan yang dimiliki sang Buddha saat itu, maka tidak memungkinkan bahwa saat itu beliau mampu menghidupkan seseorang yang sudah meninggal. Tapi
dengan segala kebijaksanaan, kewibawaan dari Sang Buddha, beliau tidak menghidupkan seseorang yang sudah meninggal dengan alasan karena pada dasarnya semua di dunia ini adalah tidak kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Jika ada kehidupan, pasti ada perpisahan. Sehingga dengan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal adalah hal yang tidak bijak. Karena pada akhirnya juga yang dihidupkan juga akan meninggal juga. Dengan menghambat hal yang pasti sudah terjadi, itu bukanlah hal yang bijak, hanya akan terkesan menyombongkan atau menunjukkan kemampuan saja. Jadi pada saat itu Sang Buddha tidak melakukannya. Jadi menurut saya Sang Buddha sangat bijak. Tidak hanya baik, tapi Sang Buddha bisa melaksanakan dhamma dengan baik. Kemudian saya mau bercerita sedikit mengenai gadis api ini. Saya yang semula hanya mempraktikkan dhamma tanpa tujuan, sekarang jadi tercerahkan karena ucapan Bhante Nyanya Sila. Sebelumnya saya mau berterima kasih sangat kepada Bhante karena sudah mengingatkan kepada saya tujuan sebagai umat Buddha yang sesungguhnya. Di pertemuan hari ketiga, Bhante Nyanya Sila ada berkata bahwa pastikan tujuan akhir Anda dalam belajar Dhamma. Karena di masa mendatang belum tentu kita bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar Dhamma kembali. Dari situ saya berpikir dan mulai menentukan tujuan akhir saya, setidaknya bagaimana agar saya bisa terlahir kembali di alam bahagia. Sekian, terima kasih kepada Bhante yang membuat saya tersadarkan akan hal itu, dan saya mau berterima kasih kepada Kak Wina dari Pariyapunati yang sudah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada kami untuk belajar Dhamma lebih berkat kelas gadis api ini. Dan saya ingin mengajak kalian semua untuk belajar Dhamma dengan lebih lagi, dengan bergabung di kelas gadis api ini bersama Pariyapunati. Terima kasih.